Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Mufarihatuz Zakiyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 1B Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik dengan NIM 202101026262. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikologi yang diampu oleh Ibu Faikotul Magister Psikologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Saat mendengar kata motivasi, apa sih motivasi itu? Apa sih jenis-jenis dan faktor-faktor dari motivasi itu? Definisi motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gage dan Berliner, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak dan memberikan arah pada aktivitasnya. Beliau menjelaskan bahwa energi dan arah merupakan inti dari konsep motivasi. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seperti seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya seperti seseorang yang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Faktor-faktor motivasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal adalah A. Harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Yang B. Kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang C. Harapan. Harapan yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Yang D. Tanggung jawab, yaitu motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang E. Kepuasan kerja, yaitu motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar. Misalnya, organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk faktor eksternal adalah A. Jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Yang B. Kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Yang C. Kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya, sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang D. Keamanan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Yang E. Hubungan interpersonal,
yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkat atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keamanan, berupa jaminan perlindungan, pekerjaan, uang, sumber penghasilan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, meliputi cinta, rasa memiliki, kerukunan, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan ego, meliputi keyakinan saling menghargai, status, dan lain-lain. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, berupa kreativitas, menjalani kehidupan yang terbaik, moralitas, pemenuhan keinginan, dan lain-lain. Dinamika motivasi manusia. Dipandang dari segi motifnya, setiap manusia itu selalu mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap dan berurutan. Yang pertama, motivating states, yaitu timbul kekuatan dan terjadinya kesiapsediaan sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan atau sekresi hormonal dari dalam diri organisme atau tergantung pada stimulus tertentu. Yang kedua, motivating behavior, yaitu bergeraknya organisme ke arah tujuan tertentu dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi dan dipuaskannya. Seperti contoh, haus mencari air untuk diminum. Dengan demikian, perilaku manusia bersifat instrumental, sadar atau tidak sadar. Yang ketiga, satisfied condition. Dengan dicapai tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terasa, maka dalam keseimbangan diri dari dalam organisme pulih kembali dengan terpeliharanya homeostatis. Kondisi demikian dihayati dengan rasa nikmat dan puas atau lega. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi belajar, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif yang dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, seperti memberi angka, hadiah, saingan atau kompetensi, ego involvement, memberikan ulangan, ujian, hukuman, hasrat untuk belajar, tujuan yang diakui, dan minat. Bagaimana sih cara mengembangkan minat itu? Beberapa cara mengembangkan minat yaitu yang pertama, membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang keempat, menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang teori motivasi. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.